الحمد لله على نعمه في شهر شعبان الذي جعلنا من المسلمين الكاملين وأمرنا باتباع سبيل المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Al-ayat sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minina rahimakumullah. Tidak terasa waktu terus berlalu. Hari ini Jumat kedua di bulan Sya'ban. Insyaallah kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan yang akan datang. Tentunya untuk sebagian orang sangat menanti-nantikan, bahkan dilakukan persiapan memantapkan diri sejak di bulan Rajab kemarin. Sekarang memasuki bulan Sya'ban, tambah ditingkatkan untuk menghadapi ujian yang sebenarnya di bulan yang cukup luar biasa penuh kebaikan, yaitu Ramadan al-Mubarak. Tapi untuk sebagian orang mungkin bulan Ramadan sama seperti bulan-bulan yang lainnya berlalu begitu saja. Padahal Islam mengajarkan, bahkan Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddinnya menyebutkan ada yang disebut dengan Ayyamul Fadilah, hari-hari yang diutamakan. Dan dalam siklus tahunan tentunya ada bulan-bulan yang diutamakan, Asyarul Fadilah. Sebagaimana bulan Sya'ban ini sama dengan utamanya dengan bulan Rajab kemarin, Dzulhijjah dan Muharram. Mengapa bulan Sya'ban berasal dari kata syi'ab, jalan setapak menuju puncak, yaitu menuju bulan Ramadan esok. Otomatis perlu persiapan kita memantapkan diri agar Ramadan esok itu jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Banyak hal yang harus kita lakukan, tapi tidak 3 hal pokok yang bisa kita lakukan. Yang pertama, bersegera berbenah diri, membersihkan hati dan jiwa kita. Tentunya kita sebagai manusia tempatnya salah, hilaf dan dosa. Untuk itu selalu bermuhasabah terhadap diri kita, introspeksi apa yang telah kita lakukan selama hidup ini. Mungkin setelah dikalkulasi, amal baik kita lebih mendominasi dalam kehidupan kita. Tapi jangan berbesar hati, karena hal inilah yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalam kehinaan dan ketakaburan. Kita harus selalu ingat, orang-orang bijak mengatakan sebaik-baiknya orang adalah yang masih merasa belum melakukan perbuatan yang terbaik, masih kurang untuk berbuat baik. Dan sejelek-jeleknya orang adalah yang merasa dirinya paling baik. Untuk itu banyak-banyaklah di bulan Sya'ban ini menghadapi Ramadan agar lebih baik. Lakukan, benahi diri, banyak-banyak istighfar, bertobat kepada Allah dengan tobatan nasuha yang sebenar-benarnya, mohon ampunan kepada Allah, terutama masalah akidah. Luruskan akidah kita, hanya Allah yang kita sembah, hanya Allah yang kita ibadahi, hanya Allah yang kita mintai pertolongan. Jangan sampai terjebak dengan berharap-berharap baru yang kita bisa tergelincir dengan akidah. Selanjutnya setelah memohon ampunan kepada Allah, mintalah maaf kepada sesama manusia.
segera lakukan. Karena kita selaku umat manusia tentunya sebagai makhluk sosial berinteraksi dengan manusia lainnya. Banyak hilaf, dosa, salah, hilangkan permusuhan. Kalau ada kedengkian, kebencian, segera minta maaf. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai orang-orang yang bertobat dan membersihkan dirinya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 222 firman Allah, "Innallaha yuhibbut tawwabin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Wa yuhibbul mutatahhirin. Dan menyukai orang-orang yang membersihkan diri. Setelah bertobat kepada Allah, isi dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Kemudian yang kedua, setelah kita berbenah diri, memohon ampunan kepada Allah, meminta maaf kepada sesama manusia, di bulan Saban ini Rasulullah lebih banyak melakukan puasa sunat dibanding bulan-bulan yang lainnya. Orang yang banyak melakukan puasa sunat di bulan Saban itu menghormati dan memuliakan kedatangan bulan Ramadan. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda bahwa puasa Saban itu mengagungkan Ramadan. Namun sangat sayang, banyak di antara kita yang melupakan bulan Saban. Padahal di bulan Saban inilah ada satu malam di mana malam tersebut dilaporkan laporan amalan kita selama 1 tahun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alangkah bahagianya kita apabila ketika laporan kita diserahkan kepada Allah, posisi kita dalam keadaan catatan yang baik. Dalam hadis riwayat An-Nasa'i, Rasulullah SAW bersabda, "Dzaka syahrun nasu anhu." Bahwa bulan Saban ini bulan yang banyak dilupakan orang. Yakni baina Rajab wa Ramadan. Bulan yang diapit oleh bulan Rajab dan bulan Ramadan. Wa huwa sahrun yarfa'u a'malu fihi ila rabbil alamin. Bulan yang di dalamnya ada laporan amal manusia selama 1 tahun kepada Allah Tuhan semesta alam. Apa respon dari Rasulullah? Tauhid. Aku sangat senang. Ayarfa amali, ketika diangkat, dilaporkan amal ibadahku, wa anna shaimun, sementara aku sedang berpuasa. Itu yang kedua. Kemudian lakukan yang ketiga, bahwa di bulan Saban ini sebagai bulan latihan, bulan yang sesungguhnya nanti di bulan Ramadan, bukan hanya ibadah puasa saja, menahan hawa nafsu kita, bukan hanya dari lapar dan haus. Kita perbanyak sholat, di sholat malam, di saat zikir, bacaan Al-Quran, dan lain sebagainya. Kata Rasulullah SAW, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, "Idza kanat lailatun nisfi min Sa'ban," apabila tiba malam nisfu Sa'ban, faqumu lailaha, maka hidupkanlah malam dengan sholat, perbanyak sholat sunat, atau dengan bacaan Al-Quran, dengan zikir mengingat Allah lebih lagi, dengan berdoa kepada Allah, dengan bersolawat kepada Rasulullah SAW. Itu jauh lebih baik. Dan inilah yang sangat kita harapkan, perbuatan baik kita menjadi catatan terakhir dalam tahun ini yang dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jemaah yang bersama-sama mengharapkan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Dalam kesempatan khutbah kedua ini, Khatib ingin mengingatkan kembali satu hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Baihaqi, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya ta'allahu ila khalqihi, Allah merahmati semua makhluknya. Fi Sya'ban, fi lailatin nisfi min Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban. Fa yaghfiru bi jami'i khalqihi, Allah mengampuni semua makhluknya, ila lil musyrikin, kecuali orang-orang yang mempersekutukan Allah. Luruskan kita. Al musyahid, dan seorang muslim yang ada permusuhan di hatinya, ada kedengkian di hatinya, ada kebencian di hatinya kepada sesama muslim lainnya hanya karena urusan dunia. Untuk itu, marilah kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita dan dipertemukan dengan bulan Ramadan esok yang insya Allah kita telah bisa melepaskan, memaafkan dengan sesama manusia dan dilakukan tobat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga bulan Ramadan esok dapat kita jalani lebih baik dan dengan hati yang bersih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tahdi bainana wa bainahum bil khairati waghfir warham wa anta khairul rahimin. Ya Allah, dalam segala kelemahan dan kerendahan, dengan penuh perasaan dan pengharapan, kami sadar selama ini lebih banyak oleh kami daripada ingat kami, lebih banyak marah kami daripada sabar kami, lebih banyak keluhan kami daripada syukur kami, lebih banyak keangkuhan kami daripada ketawaduan kami, lebih banyak hal-hal yang kami kerjakan padahal seharusnya kami tinggalkan, ya Allah. Lebih banyak yang kami tinggalkan padahal harusnya kami kerjakan, ya Allah. Ampuni kami, ampuni kedua orang tua kami, ampuni saudara-saudara kami, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat dimanapun mereka berada. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi, jalan yang apabila kami berpijak di atasnya tidaklah akan tersesat buat selamanya. Karuniakanlah kepada kami kekuatan lahir dan batin agar kami dapat dipertemukan dengan bulan Ramadan, dapat menjalankan jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, ya Allah, agar kami dapat menambah menuju hari esok yang lebih pasti lebih baik, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umur kami agar menjadi yang terbaik di akhir usia kami. Fatiha samawati wal ardh, Engkaulah pencipta langit dan bumi, anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Dan kepada Engkaulah kami berlindung satu-satunya Tuhan kami. Waliyyi sholihin, ya Allah, dan kumpulkanlah kami bersama orang-orang yang soleh. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antal abrar. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha bima yadhkurkum wa shukruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.